Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Gereja Isa Al-Masih Taman Kopo Indah. Pagi ini kita beribadah dan selamat siang, selamat sore bagi sidang jemaat Tuhan yang mengikuti sesuai jam yang Bapak Ibu Saudara tentukan. Kami percaya Bapak Ibu Saudara dengan sungguh-sungguh mengikuti ibadah online ini, walaupun kita hanya melihat di dalam YouTube, tetapi ibadah kita tetap kita lakukan dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Pengumuman dari saya sebagai pelaksana penanggung jawab ibadah di masa COVID ini, diperkirakan kita akan memulai ibadah onset pada awal September, yaitu tanggal 5, dimulai jam 7 sampai jam 8 untuk kebaktian yang pertama, dan jam 9 sampai jam 10 untuk kebaktian yang kedua. Mari kita berdoa bersama-sama supaya ibadah onset dapat terlaksana dengan baik, dan kita akan melakukannya dengan protokol kesehatan yang ketat. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita berdoa supaya semuanya diberikan kelancaran oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur dapat kembali datang beribadah di dalam rumah Tuhan. Tetap bersemangat, tetap bersyukur karena kemurahan Tuhan, kasih karunia yang dilimpahkan bagi kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita menyerahkan ibadah kita dalam pimpinan Roh Kudus. Pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera yang datang dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, shalom. Kabar baik hari ini, amin. Saya percaya dan saya beriman bahwa setiap kita diberkati oleh Tuhan hari ini. Mari hari ini datang di hadapan Tuhan, mari sembah Tuhan, mari serukan kebesaran yang, come on. Dia Tuhan yang benar, gak pernah tinggalkan kita, amin. Mari sembah Dia, oh Yesus. Mari katakan bersama-sama. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, takkan ku ragu. Untukmu di dalam, mari katakan sama Tuhan. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganku Tuhan mengangkat. Mari katakan, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Mari lebih lagi menyembah Tuhan. Oh Yesus. Sekali lagi mari katakan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, takkan ku ragu. Kau menjamin hidup kami Tuhan. Amin. Kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, takkan ku takut. Kuasamu di dalamku Tuhan. Pada katakan kita katakan, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, benang. Lebih dahsyat lagi mari katakan, Kau Tuhan yang benar.
memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin, kami percaya Tuhan, Engkau gak pernah tinggalkan kami. Engkau gak pernah tinggalkan kami Tuhan. Yes, mari kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita, amin. Mari kita percaya Tuhan adalah kekuatan dan gunung batu kita, mari katakan. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang bersemesta. Alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sekali lagi mari beri kemuliaan buat Tuhan. Sekali lagi saya mau tanya, kalau saya tanya apa kabarnya, katakan luar biasa, amin. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Sekali lagi, apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Amin, saya percaya bahwa Tuhan sekali lagi adalah Tuhan yang benar dan gak pernah tinggalkan kita, amin. Mari kita sembah Dia, karena kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk menaklukkan segalanya, amin. Haleluya Tuhan. Katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia, amin. Bila Allah ada bersamaku, menjadilah. Mari katakan bersama-sama, sungguh besar. Engkau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman. Iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Kau Raja segala raja. Kau dahsyat Tuhan, Kau berkuasa. Mari lebih dahsyat katakan, ku diberi kuasa dari siapa? Raja Mulia menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah bersamaku, siapa? Sekali lagi katakan, bila siapa bersama kita? Bila Allah ada bersamaku, menjadi lawan. Katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Lebih dahsyat lagi, mari angkat tangan kita katakan, sungguh besar Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala. Sekali lagi mari sembah Dia, katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku, amin Tuhan. Kami berdiri dengan iman kami, amin Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin Tuhan.
setiap kita yang percaya bahwa Tuhan memberikan kemenangan, sorakan haleluya. Haleluya, amin, amin. Haleluya. Mari kita tetap datang dalam hadirat-Nya. Mari hari ini setiap kita mari sembah Tuhan. Tetap berserah kepada Tuhan karena hanya Dia yang memberikan kemenangan demi kemenangan. Dia yang akan membawa kita from glory to glory. Dia yang akan membawa kita dari kemenangan satu kepada kemenangan yang lainnya. Hari ini mari sembah Tuhan. Oh Yesus, kami berserah. Kami mau memuji nama-Mu. Hanya Kau Tuhan yang layak disembah. Kau Tuhan. Mari penuhi ruang ini dengan puji-pujian. Mari penuhi ruangan ini dengan atmosfer penyembahan. Oh Jesus, oh Jesus. Kami percaya Tuhan Yesus yang berkuasa. Oh Tuhan, amin. Oh Jesus, Kau yang bertahta. Amin. Oh Yesus. Bapakku datang menyembah-Mu Di sini ku percaya ada bagiku. Bapakku datang Tuhan menyembah-Mu di sini. Amen. Kami datang dengan kerendahan hati kami Tuhan. Percaya Kau Ada bagiku. Mari katakan dengan iman kita. Tak usah ku takut. Kau serta Amin. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas. Kau penghiburku saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi Ku nyanyi haleluya. sungguh Kau hebat, Amin Tuhan. Ajaib perkasa Ajaib perkasa perbuatan-Mu. Kami tetap mau nyanyikan Engkau. Nyanyi haleluya. 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 Kau Ajaib perkasa perbuatan-Mu di hidupku. Engkau Raja. Lagi kami mau datang Tuhan. Bapakku Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya
sertaku, tak usah ku bimbang. Kami percaya Tuhan, kami percaya, amin. Kau penghiburku saat ku lemah, kau ku. Mari dengan iman kita, mari sembah sorakan, haleluya. Haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Kami sorakan haleluya. Oh, ku nyanyi, amin. Mari sembah Dia, sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Mari sembah lagi, mari lebih lagi menyembah Dia, ku nyanyi. Amin Tuhan, haleluya, haleluya. Oh, sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatanmu Tuhan, kami sembah Engkau, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Amin Tuhan, mari sembah Dia, mari sembah Tuhan di hidupku. Haleluya, kami mau sembah Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap mau menyembah nama-Mu. Kami tetap mau berserah hanya kepadamu Tuhan. Oh, mari katakan bersama-sama, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kami tahu kami beserta denganmu Tuhan. Amin. Kau di dalamku, tak usah ku cemas. Saat ku lemah, kau kuatku. Sekali lagi katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu Tuhan. Mari sembah Dia, katakan haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Tetap menyembah Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau Raja, Engkau Raja. Mari sembah Tuhan. Oh Tuhan, Engkau hebat, Engkau layak diagungkan, disembah selama-lamanya. Oh
dan kita saat ini. Mari sembah Tuhan. Mari tahu bahwa Tuhan, hanya Tuhan yang mau berikan kemenangan demi kemenangan. Oh Yesus Tuhan, haleluya, kami bersyukur Tuhan. Oh, haleluya, mari nikmati kehadirannya hari ini. Yesus, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Mari berserah apapun kondisi kita, Yesus. Oh Yesus Tuhan, berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Aku ingin selalu hidup bagi Yesus. Tuh sekali mari katakan berserah, berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Aku ingin selalu hidup. Amin Tuhan. Mari katakan dengan iman. Aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah. Mari sekali lagi dengan iman kita katakan. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Amin. Mari serahkan. Mari serahkan setiap kekhawatiran kita sama Tuhan. Amin. Oh Yesus, pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Amin Tuhan. Pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Aku berserah. Mari kita akan memohon lewat doa kita di hadapan Tuhan, pertolongannya sungguh kita butuhkan untuk hari-hari ini, dan kita akan memohon pimpinan dan kuasa Tuhan bekerja melawat setiap kehidupan kita. Kita akan memohon pertolongan Tuhan untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang berotoritas atas kehidupan ini. Kami mengucap syukur untuk kesempatan di mana kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon pertolongan-Mu ya Tuhan, untuk Engkau boleh menyingkapkan segala sesuatu bagi kehidupan kami, karena kami membutuhkan akan firman Tuhan yang menjadi penopang, yang menjadi pengharapan bagi kami, untuk kami boleh menyelesaikan akan kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa,
Roh Kudus berbicara lebih dalam lagi kepada setiap hati yang mendengar, dan kami siap menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan tema yang akan kita renungkan pada pagi hari ini adalah mujizat Raja Hizkia. Mungkin kita pernah mendengar akan kisah daripada Hizkia, dan kita akan disegarkan kembali untuk kita mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan untuk hari-hari ini, sehingga kita tetap kuat, kita tetap optimis, kita tetap menjalani kehidupan ini dengan penuh antusias. Mari kita akan melihat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Saya akan bacakan di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, Raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah kue ara." Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, "Apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku, dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga?" Yesaya menjawab, "Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan memajukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak?" Hizkia berkata, "Itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak." Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak, yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada petunjuk matahari buatan Ahaz. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita tahu akan raja yang sangat-sangat baik dan memiliki potensi yang luar biasa. Di umurnya yang ke-25 dia memerintah sebagai seorang raja, dan banyak hal yang dia kerjakan untuk kemajuan bangsanya, bahkan untuk memohon pertolongan Tuhan untuk merombak di dalam segi spiritualitas bangsa Israel pada waktu itu. Nah, apa yang dialami oleh Raja Hizkia pada waktu itu? Raja Hizkia sakit yang mematikan. Dia bukan sakit biasa seperti yang mungkin pernah kita alami, sakit-sakit seperti flu, pilek, dan sebagainya. Ini adalah sakit yang sangat luar biasa sekali karena dikatakan ia bisa mati oleh sakit itu. Raja Hizkia sangat-sangat sakit yang mematikan. Dia divonis bukan oleh dokter. Dia divonis bukan oleh dukun atau tabib dan sebagainya. Dia divonis oleh pribadi yang memiliki akan kehidupan ini. Allah yang memegang penuh kuasa atas kehidupan ini. Ini sudah pasti akan terjadi. Ini tak akan terbantahkan. Berbeda ketika vonis itu dikatakan oleh dokter. Secara teori kita bisa membantah.
Dan ada faktor X yang mungkin bisa diperdebatkan. Kalau dokter mengatakan bahwa kita akan meninggal 3 hari atau 4 hari lagi, kita bisa membantahnya secara teori, bahkan kita bisa memperdebatkan ada faktor X di luar kemampuan manusia. Tetapi yang mengatakan adalah hambanya Yesaya yang menerima firman Tuhan untuk disampaikan kepada Hizkia. Saudara yang kasih Tuhan, apa yang dilakukan oleh Hizkia? Hizkia meminta Tuhan untuk mengingat apa yang sudah dia kerjakan. Saudara yang kasih Tuhan, Hizkia diminta Tuhan untuk menyampaikan pesan terakhir kepada keluarganya karena dia akan mati dan tidak sembuh lagi. Artinya Hizkia diminta untuk menuliskan mungkin surat wasiat dan sebagainya, apa yang harus kau benahi tentang keluargamu, karena waktumu tidak panjang lagi, tidak lama lagi. Engkau harus menyampaikan pesan terakhir, karena engkau tidak akan sembuh dan engkau akan mati. Tetapi luar biasanya kabar yang mengejutkan yang diterima oleh Hizkia sebagai seorang raja. Dengan penuh kerendahan hati dia menerima pesan itu. Dia menerima pesan itu dan dia tidak memberontak. Bahkan dia tidak memperdebatkan pesan itu yang dia terima dari seorang hambanya Yesaya. Yang dilakukan Hizkia adalah, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan dia berdoa kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, yang dialami oleh Hizkia pada saat menerima kabar yang mengejutkan, kabar yang sangat mengerikan, karena dia divonis tidak bisa hidup lagi, tidak akan sembuh lagi. Dan kita tahu apa yang dialami oleh Hizkia. Dia memalingkan mukanya ke arah dinding dan dia berdoa. Untuk hal ini, maka yang harus kita simpulkan, yang harus kita renungkan adalah siapa yang pertama kali kita ingat di saat kita berada di dalam titik nadir, di saat kita di dalam bahaya, di saat kita berada di dalam situasi yang sulit, di saat kita tidak bisa berpikir secara jernih, di saat semuanya buntu, di saat kita tidak bisa melakukan segala sesuatu dengan baik. Siapa yang pertama kali kita ingat, saudara-saudara? Ketika kita berhadapan dengan bahaya, ketika maut sudah di depan mata, siapa yang pertama kali kita ingat? Kita belajar dari Hizkia. Ketika maut sudah di depan mata, dia mengarahkan hidupnya, pandangannya ke dinding dan dia berdoa. Dia mengarahkan hidupnya untuk memohon kepada Tuhan, untuk berseru kepada Tuhan lewat doanya. Untuk itu, siapa yang pertama kali engkau ingat ketika engkau berada di dalam titik nadirmu? Siapa pertama kali engkau ingat ketika kabar duka cita tentang dirimu, tentang keluargamu, tentang hidupmu? Siapa pertama kali yang engkau ingat? Semestinya yang kita ingat adalah Allah. Semestinya yang langsung kita ingat adalah pribadi Tuhan. Dan kita memohon pertolongannya bukan kepada yang lain. Kita mungkin seringkali berhadapan dengan kesulitan hidup. Kita berhadapan dengan goncangan-goncangan yang menerpa dalam kehidupan kita. Dan tanpa sadar kita langsung teringat pribadi yang lain selain Allah. Kita teringat kita memiliki kekuatan lain selain kekuatan Allah. Tetapi berbeda dengan Hizkia. Ketika maut sudah di depan mata karena kabar itu kabar yang sudah pasti ia akan alami. Yang pertama kali dia ingat adalah Allah. Untuk itu siapa yang pertama kali kita ingat ketika kita berhadapan dengan bahaya, dengan kabar-kabar yang mendukakan hati kita, dengan kesulitan yang menggoncangkan hidup kita. Siapa pertama kali yang engkau ingat, saudara-saudara? Semestinya kita harus mengingat akan kuasa yang tak terbatas yang dimiliki oleh Allah yang kita sembah. Namun sebaliknya, saudara-saudara, siapa pertama kali yang engkau ingat di saat kita berada di dalam puncak kesuksesan? Kalau tadi saya katakan di dalam puncak bawah, sekarang kita bicara tentang puncak atas. Siapa yang pertama kali kita ingat ketika kita berada di dalam puncak kesuksesan? Kita mendapatkan kelimpahan berkat dan sebagainya. Kita mendapatkan promosi yang luar biasa sekali. Kita mendapatkan uang kaget, misalkan demikian. Terkadang yang terjadi, yang muncul dalam pemikiran kita adalah, wah,
Saya berencana membeli ini, saya berencana melengkapi rumah saya dengan ini. Saya berencana akan bertamasya ke situ, ke sana, ke tempat-tempat yang menyenangkan ketika kita mendapatkan berkat. Seharusnya jika engkau ingat Allah, maka engkau pasti bersyukur. Itu semuanya adalah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Saudara yang kasih Tuhan, kita belajar banyak dari seorang raja yang bernama Hizkia. Hizkia berdoa kepada Allah. Setelah dia memalingkan mukanya ke tembok dan dia berdoa kepada Allah. Maka yang harus kita renungkan adalah jangan pernah memandang rendah tentang doa. Jangan pernah kita memandang remeh tentang kuasa doa. Saat orang lain hanya bisa menolong kita hanya dengan berdoa, terkadang kita menganggap remeh. Pak, saya hanya bisa membantu dalam doa ya, karena saya nggak memiliki dana. Saya membantu Bapak dalam kesulitan Bapak dengan doa. Terkadang kita memandang remeh bantuan orang lain yang mendoakan kita. Padahal itu jauh lebih besar kuasanya, jauh lebih besar efeknya dibandingkan bantuan-bantuan material dan lain sebagainya. Ketika seseorang mendoakan kita, jangan anggap remeh kuasa daripada doa. Untuk itu kita mendapatkan berkat yang luar biasa sekali kalau kita banyak didoakan. Karena kuasa daripada doa itu sungguh luar biasa sekali. Itu berbicara tentang kuasa daripada Allah yang menolong kehidupan manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Saat kita tidak bisa menolong orang lain dan kita hanya menolongnya dengan berdoa, terkadang itu membuat kita rendah diri. Wah, saya nggak bisa membantu keluarga saya nggak bisa membantu orang tua saya nggak bisa membantu adik saya, kakak saya. Kita rendah diri, kita hanya bisa membantu dalam doa. Disitulah kita sedang meremehkan kuasa doa. Mungkin kita nggak bisa mampu memberikan pertolongan dalam bentuk material, saudara-saudara. Tetapi yang hanya bisa kita kerjakan untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi keluarga kita berdoa, kita berlutut di hadapan Tuhan, kita menangis, kita hancur hati, kita datang dalam hadirat Tuhan, memohon pertolongan dan kuasa Tuhan boleh dinyatakan atas pergumulan saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan hidup. Kita terkadang rendah diri, bahwa kita hanya bisa membantu keluarga orang lain, kita hanya bisa mendukungnya dalam doa. Saudara, jangan pesimis, jangan rendah hati. Kalau engkau pesimis karena engkau hanya bisa berdoa, disitulah engkau sedang meremehkan, merendahkan kuasa daripada doa. Saat kita tidak bisa berbuat apa-apa dengan pergumulan kita, jangan pesimis juga. Walaupun saat ini yang hanya bisa kita kerjakan adalah berdoa, berlutut di hadapan Tuhan. Kita memalingkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan, dan kita hanya bisa berdoa di hadapan Tuhan. Banyak sekali momen-momen yang kita lewati, yang itu terkadang kita meremehkan kuasa daripada doa. Kita meremehkan akan doa tersebut. Kalau kita hanya bisa berbuat dengan berdoa, atau orang lain bisa berbuat berdoa, kita meremehkan. Kita lebih menghargai orang-orang yang memberikan support dalam bentuk material dan sebagainya. Saudara yang kasih Tuhan, doa melebihi daripada segalanya yang kita perlukan dan kita butuhkan. Karena berdoa berarti memohon akan kuasa Tuhan, intervensi Tuhan kepada kita yang lemah. Karena doa situ menghadirkan kuasa Tuhan dan akan menghasilkan sesuatu yang pasti kita butuhkan, yang pasti kita perlukan. Mungkin orang lain akan memberikan pertolongan-pertolongan dalam bentuk-bentuk yang mungkin kita harapkan. Tetapi lewat doa kita menghadirkan kuasa Tuhan dan kita mendapatkan sesuatu yang pasti itu menjadi keperluan dan kebutuhan kita. Jangan pernah remehkan kuasa doa, saudara-saudara. Kemudian bagian yang selanjutnya, Tuhan mengingatkan kepada Hizkia untuk membereskan keluarganya. Karena sebentar lagi dia akan mengalami kematian. Tuhan mengingatkan untuk membereskan keluarganya. Mungkin saja apa yang dialami oleh keluarganya ada begitu banyak persoalan. Tuhan mengingatkan untuk membereskan akan keluarganya. Mungkin saja
Di situ banyak sekali permasalahan pergumulan dari keluarga Hizkia yang belum terselesaikan, sehingga perlu menyampaikan pesan terakhir kepada keluarganya, atau kalau sekarang dikatakan wasiat, ataupun untuk pesan-pesan yang terakhir yang terkadang itu menjadi sesuatu hal yang penting dan perlu dikerjakan. Namun Hizkia tidak mengingat itu, saudara-saudara. Hizkia tidak mengingat itu, padahal Tuhan sudah mengingatkan. Sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu, karena penyakitmu tidak akan sembuh dan engkau akan mati. Namun Hizkia tidak mengingat itu di saat-saat terakhirnya. Malahan ia mengingatkan tuh Allah tentang segala sesuatu. Apa yang diingatkan oleh Hizkia? Aku telah hidup di hadapanmu dengan setia, dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Apa artinya, saudara-saudara? Artinya pekerjaan Allah menjadi salah satu prioritas penting dalam kehidupan Hizkia. Kalau kita lihat dan kita teliti, Tuhan sudah memperingatkan Hizkia. Hizkia, pesan terakhir apa yang kau akan sampaikan kepada keluargamu, engkau akan mati, penyakitmu tidak akan pernah sembuh. Tetapi itu bukan menjadi bagian daripada pemikiran daripada Hizkia. Seandainya saya di posisi Hizkia, mungkin saya akan melakukan hal yang berbeda. Mungkin kita akan melakukan hal yang berbeda ketika kita dalam posisi Hizkia. Tuhan, saya belum membereskan permasalahan keluarga ini. Ya, saya belum membereskan akan anak-anak saya. Masih banyak PR yang harus saya kerjakan. Tuhan, bagi saya masih memiliki tanggungan lebih banyak lagi yang dapat saya pikirkan bahkan. Mungkin kalau kita ada dalam posisi Hizkia, kita akan berpikir demikian. Yang menjadi pertimbangan kita untuk bernego dengan Tuhan. Tuhan, saya masih banyak urusan. Tuhan, ini perusahaan saya masih dalam proses untuk naik-naiknya, untuk bangkitnya. Jangan engkau panggil aku dulu. Saya akan membereskan perusahaan ini. Saya akan membereskan akan usaha ini. Saya akan menyelesaikan akan usaha ini, Tuhan. Mungkin itu menjadi bagian penting dalam hidup kita. Tetapi berbeda dengan yang dialami oleh Hizkia. Ketika Tuhan sudah mengingatkan, bereskan keluargamu, Tuhan memberikan kesempatan bagi Hizkia untuk membereskan keluarganya. Tetapi dia tidak mengingat apa yang menjadi prioritasnya adalah pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Allah menjadi salah satu prioritas penting dalam hidupnya. Maka dia mengingatkan Tuhan bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia, dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Dan itu pun terbukti dengan apa yang sudah dia lakukan. Perombakan-perombakan dalam hal spiritualitas dia kerjakan. Dia kerjakan segala sesuatunya demi kemuliaan, demi pekerjaan Allah. Itulah yang dia ingat, itulah yang dia kerjakan. Apa yang dia ingat? Pekerjaan Tuhan. Apa yang dia ingat adalah semuanya demi kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kemuliaanku, bukan untuk keluargaku. Kepentingan Tuhan menjadi salah satu prioritas penting dalam hidupnya. Yang menjadi pemikirannya, yang menjadi hidupnya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita banyak belajar dari Raja Hizkia. Karena ini menjadi satu tamaran, satu pelajaran penting bagi setiap kita. Apakah pekerjaan Tuhan menjadi prioritas penting dalam hidupmu? Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, sebagai orang yang sudah ditebus dari keberdosaan kita, sebagai orang yang sudah menerima anugerah keselamatan. Apakah pekerjaan Tuhan menjadi prioritas penting dalam hidupmu? Ataukah nomor sekian? Ini yang menjadi pertanyaan besar dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Kita terlalu sering untuk mengabaikan, menomor sekiankan pekerjaan Tuhan, menomor sekiankan akan persekutuan kita dengan Tuhan, sehingga yang dipikirkan adalah saya, dan saya. Bukan Tuhan, Tuhan, dan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kita melihat mujizat yang Allah kerjakan bagi Raja Hizkia. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, maka letakkanlah pengharapan itu hanya kepada Allah. Letakkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan.
bahkan ketika maut di depan mata sekalipun, miliki ketenangan hati dan fokuskan hidup kita, memohon pertolongan Tuhan untuk kita berdoa. Hizkia pada akhirnya mendapatkan 2 mujizat sekaligus. Mujizat apa? Yang pertama, dia disembuhkan oleh penyakitnya. Yang kedua, dia memiliki bonus bertambahnya 15 tahun umurnya. Kalau dia hanya mendapatkan 1, mungkin dia mendapatkan bonus 15 tahun tetapi dalam keadaan sakit. Tetapi dia mendapatkan 2 mujizat. Dia disembuhkan dan dia mendapatkan umur 15 tahun lagi. Maka dari situ saudara kasih Tuhan, apa yang dialami oleh Raja Hizkia menjadi pelajaran penting bagi setiap kita. Hari-hari ini kita mengalami berbagai macam dilema hidup. Kita mengalami berbagai macam kesulitan hidup. Kita digoncangkan dengan situasi hidup kita yang hari-hari ini kita lewati bersama-sama. Mungkin keluarga kita tergoncangkan dengan situasi ini. Mungkin usaha kita juga tergoncangkan dengan situasi ini. Tetapi yakin dan percayalah bahwa Tuhan adalah pribadi yang paling setia. Di saat semuanya meninggalkan engkau, di saat semuanya tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatunya mungkin. Mari saudara yang kasih Tuhan, tetap optimis, jangan remehkan kuasa doa. Dan kita tetap memiliki pengharapan itu di dalam Tuhan. Apa yang dialami oleh Hizkia sebagai raja, yang mengarahkan hidupnya hanya kepada Allah, itu membawa semangat kembali kepada kita hari ini. Bahwa setiap pergumulan bahkan kesulitan hidup yang kita alami, bisa kita lewati. Kita mungkin berpikir ini sulit. Memang kenyataannya sulit dan tidak terbantahkan. Semuanya bisa mengatakan ini secara teori memang sulit. Tetapi bersama dengan Tuhan bisa. Sulit bukan berarti tidak bisa. Bersama dengan Tuhan kesulitan bisa terlewati dan teratasi. Saat kita mengarahkan pengharapan kita hanya kepada Allah, di situ kuasa Allah bekerja, menolong kehidupan kita. Miliki terus pengharapan di dalam Tuhan. Sebagaimana pelajaran yang dialami oleh Raja Hizkia. Dia mengarahkan, memfokuskan hidupnya kepada Tuhan. Dan yang menjadi prioritas hidupnya adalah kemuliaan Tuhan, kepentingan Tuhan, bukan kepentingan saya. Dan banyak sekali mujizat yang dialami oleh Hizkia. Demikian juga kehidupan kita. Kalau dahulu mujizat juga terjadi, sekarang pun juga masih berlaku. Kuasa Tuhan tak terbatas oleh waktu. Kuasa Tuhan sanggup menolong kita. Memiliki pengharapan yang kuat, memiliki pengharapan yang teguh di dalam Tuhan, maka segala sesuatunya akan menjadi mungkin di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Ampuni kami, terkadang kami meremehkan akan kuasa doa. Kami menganggap penting akan pertolongan yang nyata di depan kami. Kami menganggap remeh pertolongan Tuhan yang tak terlihat oleh kami. Tetapi pada hari ini Tuhan, saat ini, kami diingatkan, kami ditegurkan, bahkan kami disigarkan kembali. Bagaimana Tuhan yang penuh dengan kuasa itu sanggup menolong kami melewati kesulitan hidup ini. Tuhan, tolong setiap kami untuk kami dapat mengerjakan bagian kami dengan sempurna, karena Tuhan yang memiliki rencana terindah bagi hidup kami. Terima kasih ya Bapa, meteraikan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus menerjemahkan lebih dalam lagi kepada setiap hati kami dan mengingatkan akan setiap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kehidupan kami. Sehingga kami hidup di dalam terang kebenaran firman-Mu. Langkah-langkah kami di langkah yang pasti, karena kami hidup dan berjalan bersama dengan kuasa Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami memohon, kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Yesus Tuhan, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama berdoa syafaat dalam ibadah ini. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk apa yang Tuhan nyatakan dan Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang selalu memberikan pertolongan
kekuatan, dan Engkau yang selalu menyertai kami. Di masa-masa pandemi ini Tuhan, kekuatan kami, pengharapan kami hanya di dalam Engkau saja. Dan kami tahu Tuhan, setiap jalan kami, Tuhan yang akan membukanya. Kami berdoa Tuhan untuk gereja di mana kami boleh berjemaat sampai hari ini. Kiranya tangan Tuhan tetap menyatakan kuasa atas gereja kami. Di mana kami tetap bersekutu, kami tetap mengandalkan Tuhan, dan kami tetap berada di dalam komunitas yang saling memperhatikan satu dengan yang lain. Engkau menolong para pemimpin kami Tuhan, Pendeta Eko Roniono sebagai gembala, hamba-hamba Tuhan, penatua, dan diaken, biarlah kami bersama-sama melakukan pelayanan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan setiap kami, para pemimpin di tempat ini. Begitu juga dengan aktivis para pelayan Tuhan, Tuhan juga akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan pertolongan, kesetiaan untuk tetap melayani. Kami tahu Tuhan bahwa hidup kami karena kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk kesulitan-kesulitan yang harus kami hadapi, tapi kami percaya kesulitan apapun ketika kami mengandalkan Tuhan, itu dapat kami selesaikan dan dapat kami atasi karena pertolongan Tuhan. Tuhan yang membukakan setiap jalan berkat buat kami. Tuhan yang menyembuhkan setiap kami, dan Tuhan yang memulihkan setiap kami. Kami terus berdoa Tuhan untuk situasi pandemi ini, dan rencana gereja Tuhan akan ibadah onset pada tanggal 5 September. Biarlah tangan Tuhan yang menyertai semua dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Setiap perangkat, setiap peralatan, dan semua yang kami butuhkan, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mengatur semuanya melalui setiap tangan-tangan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau tetap lindungi bangsa ini, Engkau pulihkan bangsa ini. Engkau sertai para pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk melakukan yang terbaik di dalam setiap pelayanan mereka bagi masyarakat dan rakyat. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Tak lupa kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan yang menyertai saudara-saudara kami, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, sukacita, berkat, dan selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi, dipelihara dan diberkati Tuhan, setelah engkau datang beribadah dalam rumah Tuhan, engkau mengalami perjumpaan yang indah dengan Tuhan Yesus yang telah melawat dan hadir di tengah-tengah kita. Kau telah memuji Dia dengan antusias dan mendengarkan suaranya. Biarlah engkau tetap percaya bahwa pribadi Yesus adalah Allah yang terbaik. Sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Tadahkan tanganmu dan terimalah anugerah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih Allah Bapa, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan serta penghiburan oleh kekuatan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara-saudaraku, mulai pagi hari ini sampai Dia datang kembali, menjemput kita di awan yang permai, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan,
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan.